Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Mekanika Kuantum lanjut. Jadi pada sesi pertama ini kita akan mereview apa saja yang sudah kalian pelajari di kelas Fisika Kuantum di Teknik Fisika. Tetapi tentu saja materinya tidak sebanyak yang dibahas di Prodi Fisika karena bobot kita hanya 3 SKS dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa kurang, saya sarankan untuk mengambil kuliah tambahan di Prodi Fisika ya. Di sana ada Fisika Modern, Fisika Kuantum 1 dan 2, lalu ada Mekanika Kuantum untuk S2-nya ya. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa diambil di Prodi Fisika ya. Tapi untuk di kelas di Teknik Fisika kita akan gunakan sesuai dengan silabus kita. Ya, mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama kita akan sebenarnya ini review tentang pengantar mekanika kuantum dan postulat-postulat mekanika kuantum. Tapi ini rasanya terlalu dasar untuk dibahas di kuliah ini. Kalian bisa cek tentang pengantar dan postulat-postulat ini di link yang saya berikan ya. Ini ada dari YouTube channelnya Pak Kemal. Itu cukup lengkap ya tentang pengantar mekanika kuantum dan tentang postulat-postulatnya. Nanti silakan lihat di link yang saya berikan. Jadi kalian silakan review ke sana sendiri. Nah, kita akan memulai pembahasan kita dari persamaan Schrödinger yang bergantung waktu ya, atau disebutnya TD, time dependent Schrödinger equation, seperti ini ya. Dan ini memiliki bentuk seperti ini. Sebelah kiri kita punya turunan pertama terhadap waktu dari wave function ya, di kanan kita punya Hamiltonian dan wave function-nya. Nah, waktu kalian belajar tentang fisika kuantum ya, itu biasanya potensial yang diambil itu kasusnya adalah yang bebas waktu. Artinya potensial kita menjadi time independent seperti ini. Nah, bila seperti itu maka Hamiltonian kita juga akan menjadi time independent ya, karena Hamiltonian itu isinya adalah operator kinetik dan operator potensial. Nah, bila kita memiliki kasus seperti ini ya, maka solusinya bisa kita dapatkan dengan menggunakan pemisahan variabel ya. Jadi fungsi gelombang kita ya psi ini kita nyatakan sebagai perkalian dari fungsi gelombang ruang dan waktu ya. Ini sebenarnya kita kasih nama misalnya Vt seperti itu ya. Nah, tapi kalian sudah pelajari jika ini kita masukkan ke persamaan Schrödinger, kita ke pemisahan variabel ya, bagian waktu itu solusinya bentuknya selalu seperti ini ya. Dia seperti ini. Jadi kita cukup tahu EN-nya apa, kita bisa dapat solusi waktunya. Nah, dari sini nanti kita juga bisa dapatkan ini ya. Jadi kita punya persamaan Schrödinger untuk waktu, persamaan Schrödinger untuk ruang. Ya, untuk ruangnya ini ya, kita bisa dapatkan energi eigenstates-nya ya, seperti ini. Nah, dalam ini Hamiltonian-nya adalah ini ya, ini operator kinetik, ini operator potensial, dua-duanya bebas waktu. Jadi ini saya rasa sudah sangat kalian pahami ketika belajar tentang fisika kuantum ya. Ini ada persamaan Schrödinger namanya TISE, time independent Schrödinger equation. Kalau yang atas tadi namanya time dependent Schrödinger equation. Nah, secara umum tentu saja solusinya ini seperti ini ya. Jadi kita dari yang persamaan TC ini kita bisa dapatkan solusi untuk ruangnya saja ya. Solusi waktunya tentu saja tinggal dikalikan E pangkat minus I EN per H bar kali T ya. Jadi ini kebergantungan waktunya, ini ruangnya. Nah, karena persamaan Schrödinger adalah persamaan linier ya, maka dia punya sifat seperti berikut ya. Bahwa bila psi merupakan solusi dari persamaan ini ya, maka linear kombinasi dari semua kemungkinan psi itu juga adalah solusi ya. Sehingga solusi umum kita bisa dinyatakan sebagai penjumlahan semua kemungkinan solusi ya. Jadi semua kemungkinan n itu dijumlahkan ya, itu adalah solusi umum kita ya. Jadi karena dia bersifat linear maka berlaku relasi ini. Nah, jadi jelas bahwa di sini yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana cara mendapatkan fungsi gelombang spasial dan bagaimana cara mendapatkan n dari ini kan persamaan eigen ya. Dari situ kita bisa dapatkan semuanya. Dan ini adalah yang seperti ini, bentuk persamaan seperti ini adalah karakter untuk kasus persamaan Schrödinger bebas waktu atau enggak juga ya, time dependent juga, tetapi khusus ketika potensial kita bentuknya seperti ini ya, di mana potensial kita itu
dia time independent, tidak bergantung terhadap waktu. Dan Hamiltoniannya pun tidak bergantung terhadap waktu artinya. Jadi selain fungsi gelombangnya discrete, misalnya ada juga yang kontinu ya. Yang jelas kita di sini punya EN yang terdefinisi ya. Jadi kita punya spektrum energi yang terdefinisi. Jadi kalau kita bisa menyelesaikannya, kita bisa tahu nilai energi apa saja yang bisa kita dapat. Nah, tetapi saya ingatkan untuk kasus time dependent ya, di mana potensialnya bergantung waktu ya, kita tidak mengetahui spektrum energi ini ya. Jadi spektrum energi si EN ini ketika kita punya potensial bebas yang bergantung waktu, itu dia menjadi tidak terdefinisi ya. Artinya energi eigenstate-nya tidak bisa kita dapatkan untuk kasus yang bergantung waktu ya. Nanti ini kita akan bahas pada kasus bab time dependent perturbation theory. Nanti kita lihat di akhir semester, kita akan lihat bagaimana cara mengatasi sistem di mana potensialnya itu bergantung waktu ya. Tapi karakternya, ingat di sini dia energi eigenstate-nya itu tidak terdefinisi ya. Sedangkan untuk kasus yang potensialnya bebas waktu, energi eigenstate-nya dia terdefinisi ya. Ini jadi bagian mengenai persamaan Schrödinger.